Sebuah kesalahan memang seharusnya bisa dimaafkan. Dan salah satu kesalahan yang saya lihat pagi ini adalah melihat Lek Bagong. Ya benar, itu adalah sebuah kesalahan bagi saya. Pemandangan indah kaki Gunung Slamet saja bisa dinikmati dengan tenang. Tetapi kenapa saya memilih melihat bapak-bapak satu ini? Tapi itu juga tidak sepenuhnya salah saya. Karena Lek Bagong sendiri memang sengaja cari perhatian di depan rumah saya. Lek Bagong tiba-tiba bermain yoyo dengan menaiki Shogun Kebo miliknya. Walah Lek wong kok penuh kejutan. Aduh. Tetapi, tak semua kesalahan bisa dimaafkan. Begitu juga dengan kesalahan yang berdampak pada hidup guru SMP satu ini. Kejadian yang menimpa dirinya berdampak sangat besar dalam hidupnya. Dan apa yang dia lakukan setelah apa yang terjadi dengan dirinya juga di luar nalar. Jadi saya akan mencoba menceritakan ke kalian sebuah kisah penuh plot twist dan juga mind blowing tentang bagaimana ketika sebuah kesalahan sudah tak bisa lagi dimaafkan. Dan hanya balas dendamlah yang menjadi jalan. Jadi, begini ceritanya. Murid kelas 7 SMP ini sedang menikmati susu gratis yang diberikan oleh gurunya. Berbagai tingkah laku anak SMP juga menjadi pemandangan nostalgia bagi saya. Ada yang SMS-an dengan gebetannya, ada yang merundung temannya, dan ada juga yang berjualan CD dewasa. Cocok SMP kan digi, cok. Sorry. Keributan mereka mereda ketika wali kelas mereka datang. Bu guru satu ini, seorang guru honorer bernama Bu Yuko. Ia mengumumkan kalau bulan ini adalah bulan terakhirnya mengajar di sekolah. Dan para siswa yang mendengar kabar tersebut pun tanpa menghiraukan respon dari muridnya, Bu Yuko melanjutkan bicaranya. Beliau bercerita tentang seorang guru yang bernama Pak Yosi. Pak Yosi adalah seorang guru yang sangat hebat, berhasil menulis buku dan juga diundang stasiun TV atas jasa dan pengetahuannya untuk pendidikan. Namun, sayangnya umur Pak Yosi tidaklah panjang. Dia divonis sakit keras. Tetapi karena semangatnya, Pak Yosi tetap mengajar hingga akhir hayatnya. Bu Yuko sangat mengagumi sosok Pak Yosi. Namun di lain sisi, Bu Yuko juga memiliki prinsipnya sendiri sebagai seorang guru. Bu Yuko ingin menyampaikan sesuatu dengan cara yang sopan dan juga ingin menjadi layaknya teman bagi muridnya. Walaupun mencoba menjadi pendengar yang baik, Bu Yuko juga paham betul kalau terkadang anak SMP pikirannya masih labil dan mengatakan hal-hal yang sifatnya jangka pendek. Namun salah satu murid di sana menyanggah kata-kata tersebut. Bu Yuko paham kenapa murid tersebut berkata seperti itu. Tapi Bu Yuko ingin mengajari satu hal yang lebih penting dari tanggung jawab, yaitu kehidupan. Beliau bercerita tentang kehidupannya sebagai orang tua tunggal dan anaknya yang bernama Manami. Ayah Manami meninggal karena terjangkit HIV. Dia adalah seorang guru juga, sama seperti Bu Yuko. Di sana Bu Yuko menceritakan bahaya HIV dan juga bagaimana penularannya. Para siswa nampak ketakutan dengan Ibu Yuko karena mereka takut Bu Yuko juga terjangkit penyakit yang sama. Tetapi Bu Yuko menjelaskan kalau ia sudah dites berulang kali dan hasilnya negatif. Bu Yuko bercerita bagaimana rasa sayangnya kepada Manami. Ia mencurahkan seluruh hidupnya untuk Manami. Bu Yuko juga berhenti mengajar selama 1 tahun untuk mengasuh Manami. Dan ketika Bu Yuko kembali mengajar, Bu Yuko menitipkannya ke penitipan anak hingga jam 6 sore. Dan penitipan tersebut juga mempunyai anjing. Manami kecil sangat senang memberi anjing itu makan. Manami dan anjing ini sangatlah akrab. Manami juga menyukai salah satu karakter yang bernama Cotton Bunny. Ia mengoleksi segala jenis yang ada gambar Cotton Bunny di sana. Hingga suatu hari, Manami meminta sebuah tas kecil. Tapi Bu Yuko enggan membelikannya. Pada momen itu, ternyata Bu Yuko bertemu salah satu muridnya yang bernama Naoki. Bu Yuko merasa apa yang Naoki katakan benar juga.
Karena ternyata tas kecil katan bani itu adalah permintaan terakhir anaknya, Manami. Hari itu, Manami ditemukan mengambang di kolam renang tak bernyawa. Dan setelah penelusuran polisi menyatakan kalau ini hanyalah sebuah kecelakaan karena Manami terpleset dan masuk ke dalam kolam renang. Keterangan polisi tersebut didasarkan pada remah roti yang ditemukan di dekat anjing yang biasanya Manami beri makan. Tetapi, Buyuko tentu tak setuju dengan hasil keterangan dari polisi. Beliau juga bilang kalau pelaku ini akan mendapatkan perlindungan paling kuat di negara ini, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ketika benar pelakunya adalah murid di kelas ini, ia tidak akan ditahan atau dihukum dengan layak. Buyuko menceritakan salah satu kasus yang juga sempat viral. Ada anak 13 tahun yang meracuni sekeluarganya menggunakan cyanida. Dia menuliskannya di blognya sendiri dan melabeli kasus ini dengan nama kasus lunasi. Meski polisi tahu kalau pelakunya adalah anak 13 tahun ini, tetapi yang mendapatkan hukuman adalah guru kimianya karena telah mengajarkan zat-zat yang berbahaya dan dapat disalahgunakan. Anak tersebut bisa bebas setelah mendapatkan rehabilitasi super singkat. Kasus serupa adalah kasus yang paling berbahaya menurut Buyuko karena pelakunya hanya mendapat rehabilitasi dan berpeluang besar melakukannya lagi di kemudian hari. Dan lalu Buyuko berkata kalau ayah Manami adalah Pak Yoshi. Sontak, para siswa pun kaget mendengar hal tersebut. Buyuko juga berkata, sakit Pak Yoshi yang tadi dimaksud adalah AIDS. Maka dari itu, upacara pemakaman Minami dilakukan secara tertutup. Para siswa mulai bertanya, siapa pelaku sebenarnya pada kasus ini? Tetapi, Buyuko enggan menjawabnya dengan gamblang. Buyuko memilih untuk menceritakan kronologinya dan menyebutkan ciri-ciri dari pelaku kasus Manami. Beberapa hari setelah pemakaman Manami, Buyuko mendatangi tempat penitipan anak yang biasa Manami di sana. Di sana, Buyuko menemukan tas kecil yang Manami minta dulu. Tas itu tergeletak di dekat rumah anjing milik penitipan tersebut, dan tempatnya bersampingan juga dengan kolam renang. Di sana, Buyuko teringat ada seorang anak yang mendapatkan hukuman untuk membersihkan kolam renang selama 2 minggu. Anak ini sebenarnya adalah anak yang pintar dan berprestasi. Anak ini selanjutnya disebut Buyuko sebagai siswa A. Tetapi walaupun berprestasi, Buyuko sering mendengar rumor aneh tentang siswa A itu. Rumornya, saat SD, siswa A sering menyelamatkan anjing dan kucing, kemudian menyiksanya menggunakan alat temuannya. Kemudian siswa A menguploadnya ke dalam websitenya sendiri. Tetapi kecurigaan itu tak bertahan lama. Dan tepat ketika kecurigaannya hilang, siswa A tersebut mendatangi Buyuko untuk mengetes alat temuannya yang baru. Alat temuan tersebut dinamai dompet anti copet, dan itu berhasil menjadikannya juara pertama elektro tingkat SMP di Jepang. Setelah kemenangan itu, Buyuko bertanya kepada siswa A tentang kasus Manami. Dan secara mengejutkan, siswa A bercerita dengan senyuman lebar di wajahnya. Seakan tak sadar bahwa ia sedang berbicara dengan ibu korban saat itu. Motif siswa A melakukan ini adalah untuk mendapatkan validasi dari banyak orang dan ingin disebut sebagai anak jenius. Tapi sayangnya, berita kemenangannya tadi kalah dengan kasus Lunensi yang jauh lebih menarik perhatian masyarakat. Dan dendam Buyuko sangat memuncak setelah mengetahui itu semua. Siswa A ternyata tak sendiri. Masih ada siswa B juga yang berperan sebagai pelaku pada kasus ini. Dia adalah anak yang sedang putus asa karena dianggap cupu, culun, ansos, dan tidak berguna. Saking putus asanya, dia seringkali menuliskan kata-kata mati, mati, dan mati secara berulang kali.
Dan anak yang dihukum membersihkan kolam renang selama 2 minggu tersebut adalah siswa B. Ia dihukum karena pergi main game menggunakan seragam sekolah. Untuk pelaku satu ini, Bu Yuko mendengar pengakuannya dari mulut siswa B itu sendiri. Didampingi dengan ibunya, siswa B bercerita tentang runtutan kematian Manami. Dan setiap kali bercerita, ibu siswa B selalu berkata, tapi kata tersebut bukan ditujukan untuk Manami, tapi untuk nasib yang dialami anaknya. Beberapa bulan sebelum kejadian, siswa A mendekati siswa B untuk merencanakan hal-hal mengerikan. Siswa A berniat menguji kemampuan dompet anti copet miliknya. Siswa A berkata kalau kemampuan dompet ini sudah ia upgrade dan ingin mencari kelinci percobaan untuk mengetesnya. Siswa B pun menyebut nama Ibu Yuko. Tapi karena siswa A sudah mengetesnya pada Bu Yuko, siswa A pun tidak tertarik pada ide itu. Kemudian, siswa B menyarankan untuk menjadikan anak Ibu Yuko sebagai korbannya. Siswa B merasa kesal karena selama ini Bu Yuko hanya mementingkan anaknya dan tidak memperdulikan muridnya sama sekali. Bahkan siswa B juga membeberkan semua kebiasaan Manami yang tujuannya untuk kelanjutan rencana mereka. Dan dengan segala persiapannya, eksekusi pun dimulai. Siswa A pun berkata kalau misi mereka telah berhasil. Dan siswa A berpesan kepada siswa B kalau ini semua adalah ulah siswa B. Karena seperti motif awal, niat siswa A hanyalah satu, yaitu validasi atas kemampuannya. Tetapi karena siswa B ini terlalu panik hari itu, siswa B membuang tas kecil itu ke pekarangan milik penitipan anak. Kemudian melakukan inisiatif lain. Setelah menceritakan semua kronologinya, para murid dapat menebak siapa pelakunya. Siswa A bernama Suya dan siswa B bernama Naoki. Anak yang tadi melihat Ibu Yuko tidak membelikan tas untuk anaknya. Bu Yuko juga berkata kalau anaknya meninggal bukan karena tas ini. Karena tegangan pada tas tersebut tak cukup mampu untuk menghentikan detak jantung anak umur 4 tahun. Tapi Manami tewas justru karena ia dibuang ke kolam renang oleh Naoki. A には殺意がありました。でも殺すことはできなかった。B には殺意などなかった。なのにマナミを死なせてしまった。Bu Yuko tahu kalau mereka berdua dilaporkan ke polisi, mereka tidak akan mendapatkan hukuman setimpal. Dan Bu Yuko pun mengambil jalan balas dendamnya sendiri. Ia mengambil darah Pak Yoshi yang terjangkit HIV. Kemudian dia suntikan pada 2 dari sekian banyak kotak susu yang tadi diminum oleh para siswa. Hasil HIV dapat terdeteksi ketika tes darah setelah 3 bulan dari hari ini. Dan jika positif, maka masa inkubasinya akan menghabiskan 5-10 tahun. Dan Ibu Yuko pun menutup karir mengajarnya di sekolah ini dengan 皆さんぜひ有意義な春休みを過ごしてください。Tahun ajaran pun dimulai. Anak kelas 7 pun saat ini telah naik ke kelas 8. Naoki juga tak pernah lagi berangkat ke sekolah. Kabarnya ia masih demam. Tetapi Suya, ia tetap masuk. Layaknya tak terjadi apa-apa. Wali kelas mereka pun saat ini juga berganti dengan Pak Werder. Ia adalah guru yang asik. Ia tapi asik sendiri. Anehnya, kemudian para murid tiba-tiba tertawa dan bersorak-sorai. Padahal tidak ada apa-apa. Mereka melakukan ini semua untuk menutup kenyataan pahit yang sudah diceritakan oleh Bu Yuko. Kemudian, Pak Werder tiba-tiba meminta maaf di depan para muridnya. Ia meminta maaf karena ia sudah berbohong karena bilang Naoki demam. Sebenarnya, ia ada masalah yang tak bisa dibagikan kepada lainnya. Begitu kata Pak Werder. Pak Werder adalah satu-satunya orang di kelas ini yang tak mengetahui kasus Manami. Pak Werder berniat untuk meminta salah satu temannya untuk ikut ke rumah Naoki.
Pak Ueda akan mencoba membujuk Naoki agar mau kembali ke sekolah. Dan karena tak ada yang mau, Pak Ueda pun menunjuk Mizuki. Dia adalah ketua kelas 8. Dan ialah yang akan menemani Pak Ueda mendatangi rumah Naoki. Sorenya sepulang sekolah, Mizuki dan juga Pak Ueda berangkat ke rumah Naoki. Disambut oleh ibunya dan juga secangkir teh hangat. Pak Ueda menanyakan kabar dari Naoki. Tapi alih-alih mendapat kabar yang jelas, justru Pak Ueda mendapatkan banyak omongan tak baik tentang Bu Yuko. Mizuki yang mengetahui cerita sebenarnya pun paham betul kenapa Ibu Naoki berkata seperti ini. Ibu Naoki seakan menutupi kondisi dari anaknya yang saat ini sedang depresi berat. Dan setelah Pak Ueda pulang, Ibu Naoki pun mengecek anaknya di kamar. Kondisi Naoki jauh lebih buruk dari hanya sekedar depresi. Ia benar-benar terjangkit HIV. Walaupun ibunya belum tahu, tapi Naoki selalu membersihkan semua barang yang sudah ia sentuh. Bahkan dia juga sama sekali tidak mandi, tidak potong rambut dan juga tidak ganti baju. Kondisi Naoki sangatlah lusuh, layaknya seorang gelandangan. Hal itu membuat ibunya juga seakan membuat dirinya menyerah dengan keadaan Naoki. Dan hanya satu orang yang dibenci oleh Ibu Naoki, yaitu Bu Yuko. Orang yang selalu menyalahkan anaknya pada kasus Manami. Ibu Naoki selalu beranggapan kalau anaknya hanya dimanfaatkan oleh Suya. Sementara itu, di kelas makin chaos. Suya dirundung habis-habisan. Selain karena dibenci atas kelakuan Suya terhadap anak Bu Yuko, para siswa membuli Suya juga karena mereka mendapat pesan anonim yang berkata kalau siapapun yang membuli Suya akan mendapatkan poin. Maka dari itu, poin-poin itu coba dikumpulkan sebanyak mungkin oleh para siswa. Hingga pembulian tersebut semakin masif, tapi masih ada satu anak yang mendapatkan 0 poin. Dia adalah Mizuko. Teman-temannya yang mengetahui hal itu pun juga ikut merundung Mizuko. Karena temannya merasa kalau ketua kelasnya ternyata membela seorang pelaku kasus Manami. Mizuko pun dibuli habis dan dipaksa berciuman dengan Suya. Karena kabarnya Suya juga terjangkit penyakit yang sama dengan Naoki. Esok siangnya, Pak Waiter meminta kepada muridnya untuk mengisi sebuah pesan kepada Naoki. Para siswa pun dengan semangat mengangkat tangannya dan ingin menuliskan pesan kepada Naoki. Dengan semangat dan kompak, para siswa ini bersatu dalam membuat pesan ini. Ibu Naoki ikut merasakan depresi yang dirasakan anaknya. Ia memikirkan kondisi Naoki yang semakin parah. Kakak Naoki pun kuliah di Tokyo dan suaminya bekerja di luar kota yang juga tidak dapat membantu menenangkannya. Ia terus menyalahkan Bu Yuko. Ia tak pernah bisa menerima kondisi anaknya saat ini. Hingga akhirnya Ibu Naoki terpaksa memberi obat tidur pada makanan Naoki. Hal itu pun ia lakukan karena Ibu Naoki ingin membersihkan anaknya dan menggantikan anaknya pakaian yang lebih bersih. Ibunya membersihkan Naoki dengan tangis mengalir deras pada pipinya. Tangisannya semakin menjadi-jadi ketika ia melihat foto-foto Naoki dulu. Naoki kembali menangis pada malam harinya. Ibunya berpikir kalau anaknya teringat kejadian Manami dan merasa bersalah pada kejadian itu. Pesan dari teman-teman Naoki pun ibunya tempel di dinding. Tapi ketika Ibu Naoki sedang menulis diari hariannya, ia baru tersadar kalau tulisannya adalah pembunuh. Pada suatu malam, Mizuko meminta Suya bertemu di sebuah tempat. Sampainya di sana, Suya langsung memberikan sebuah hasil tes darah. Di sana tertulis kalau Suya negatif HIV.
Kemudian Suya mengajak Mizuko untuk minum jus di rumahnya. Dan ketika sedang minum jus, Mizuko merasa kalau apa yang Bu Yuko katakan waktu itu hanyalah sebuah kebohongan. Mizuko juga beranggapan kalau Bu Yuko tak akan melakukan hal-hal mengerikan seperti itu. Obrolan tersebut juga disambut dengan respon serupa oleh Suya. Obrolan mereka juga semakin intens, dan mereka pun bergandengan tangan malam itu, dan semakin dekat dari hari ke hari. Suya dan Mizuko kian banyak menghabiskan waktunya bersama-sama. Mizuko merasa nyaman dengan kehadiran Suya di sisinya. Dengan rasa nyaman itu, Mizuko mulai banyak cerita dan mengungkapkan identitas aslinya. Mizuko adalah sosok di balik kasus Lunensi yang sebelumnya Bu Yuko ceritakan. Mizuko lah yang meracuni semua anggota keluarganya dengan sianida. Mizuko jugalah anak yang bebas dengan undang-undang perlindungan anak itu. Dan dia masih berkeliaran seakan tak terjadi apa-apa di hidupnya. Dan Suya merasa tertantang setelah mendengarkan cerita tersebut. Kembali pada Naoki, si siswa B. Kondisinya kini semakin menggila. Ia melumuri tangannya dengan darahnya sendiri, dan kemudian mengoleskannya hampir di semua sisi minimarket. Ibunya pun terpaksa datang menjemputnya, dan juga harus membayar setiap ganti ruginya. Bahkan beberapa barang yang telah disentuh Naoki juga harus dia beli. Sesampainya di rumah, ibunya berniat memakan sedikit makanan yang ada di dalam plastik tersebut. Tapi ibunya yang belum tahu apa-apa tentu bingung dengan apa yang diucapkan Naoki. Kemudian ia bercerita kalau susu yang diminum Naoki sebelum kenaikan kelas adalah susu yang telah dicampuri dengan darah orang yang terjangkit HIV. Ibunya sangat terpukul siang itu. Ia tak siap mendengar apa yang diucapkan anaknya. Lalu ia mengajak Naoki untuk ke rumah sakit. Tapi Naoki tidak mau. Naoki bilang kalau dialah yang menghabisi Manami. Saat kejadian, saat itu Manami sempat membuka matanya ketika diangkat oleh Naoki. Tapi karena terlalu panik, Naoki tetap melanjutkan untuk melempar Manami ke kolam renang. Ibu Naoki menuliskan pada diarinya siang itu, yang bertuliskan, "Kami akan pergi ke surga." Dan kemudian memilih pisau terbaik sebagai jalan keluarnya. Tapi justru yang terjadi adalah Naoki menghabisi ibunya sendiri. Naoki seakan mendengar kalimat yang berulang-ulang di telinganya. Dan hal itulah yang ingin ia lawan. Suya adalah anak dari seorang yang bermimpi menjadi peneliti hebat di bidang elektro. Jika anak lain dibacakan dongeng Kancil Nyolong Timun, Suya diceritakan tentang hukum Ohm dan juga teorema Norton. Tapi sayangnya, ibu Naoki harus menikah dengan seorang laki-laki biasa dan memaksanya untuk mengubur dalam-dalam mimpinya. Dan kini, ia berharap kepada anaknya dapat meneruskan bakatnya. Tapi alih-alih mendidik dengan benar, ibu Suya justru banyak melakukan kekerasan pada Suya. Karena ibunya menyesal dengan keputusannya mengubur mimpinya sendiri. Suya yang masih kecil dan tak kunjung memahami apa yang ibunya ajarkan membuatnya terus dipukuli. Kekerasan yang terus berulang membuat ayah Suya tak betah dan kemudian menceraikannya. Tentu saja hal tersebut membuat Suya terpisah dengan ibunya. Walaupun kerap mendapatkan amukan dari ibunya, tapi kejeniusan ibunya tetap mengalir pada darah Suya. Maka dari itu, Suya kerap kali membuat banyak barang temuannya dan menguploadnya di website. Ia ingin membuktikan kepada ibunya kalau sekarang dia telah berhasil menjadi anak jenius. Persis seperti yang ibunya mau. Sebelum berpisah, ibunya meninggalkan banyak buku yang selalu menginspirasi ibunya selama ini. Buku-buku tersebutlah yang menemani masa kecil Suya hingga membuat kecerdasannya sampai di level sekarang.
Kemudian ia memodifikasi sebuah jam yang jarumnya berputar secara terbalik. Suya ingin menggambarkannya dengan ia ingin memutar waktunya kembali dan dapat berkumpul bersama ibunya lagi. Website Suya yang berisi penemuannya pun dikirimkan kepada ibunya melalui email tempat di mana ibunya bekerja. Suya mengirimkannya berkali-kali. Dia ingin kembali berjumpa dengan ibunya karena sudah cukup lama keduanya tidak bertemu. Sementara itu, sekolahnya sebentar lagi akan mengadakan upacara perpisahan. Di sana, Suya telah menyiapkan pidatonya karena ia telah memenangkan kejuaraan karya tulis. Dan dia juga menyiapkan rakitan bom yang terhubung dengan HP-nya. Ia berencana menekan tombol tersebut setelah menyelesaikan pidatonya. Ia ingin namanya dikenang. Ia ingin diakui oleh dunia. Dan tentunya juga diakui oleh ibunya. Dan itu semua tanpa memperdulikan murid lainnya yang nantinya akan menjadi korbannya juga. Suya malam itu mendengar berita dari TV yang memberitakan kasus Naoki yang telah menghabisi ibunya sendiri. Hal itu membuatnya kesal karena ia merasa kenapa dunia justru mempopulerkan nama Naoki, bukan dirinya. Suya juga ingin mendapatkan hal yang sama. Kekesalannya semakin memuncak ketika Mizuki berkata kalau Naoki mirip dengan Suya. Suya si anak jenius tentu tak mau disamakan dengan anak bodoh seperti Naoki. Ia merasa sangat marah dan kemudian berkata balik kepada Mizuko. Kalau Mizuko tak punya nyali untuk menghabisi keluarganya. Maka dari itu Mizuko menggunakan racun. Tapi Mizuko tentu tak diam begitu saja. Masako, 自分捨ててったママのこといつまでも思い続けて悩んでるだけで会いに行く勇気もないじゃん。怖いんでしょ。会いに行って拒否されるのが。本当はとっくにママに捨てられてることに気づいて。 Seketika botol kaca tebal melayang ke kepala Mizuko. Kemarahan Suya semakin membabi buta hingga Mizuko tidak bernyawa di tangannya malam itu. Email yang sudah banyak dikirim pun mendapatkan balasan. Ibunya meminta Suya untuk datang ke ruang kerjanya. Momen itulah yang ia tunggu. Berangkatlah Suya ke tempat kerja ibunya. Tapi ketika ia sudah sampai, ia justru berbalik dan ia bukan ingin diakui dengan cara ini. Suya ingin namanya terkenang dengan ledakan hasil rakitan miliknya. Pengakuan tersebut ia rekam dan ia upload di website miliknya. Ia berharap dengan video tersebut, hal itu akan semakin mendukung validasi terhadap dirinya. Kalau Suya memang anak jenius. Upacara perpisahan sekolah pun tiba. Hari yang akan menjadi hari paling bersejarah pada hidup Suya. Ia mengucapkan pidatonya dengan lantang. Dan kemudian rakitan yang telah Suya persiapkan hilang. Apa yang ia rencanakan seketika gagal. Suya bingung. Suya tak tahu di mana rakitannya dan siapa yang memindahkannya. Di tengah kebingungannya, Suya mendapatkan sebuah telepon. Shu-chan, 誰だ。森口です。爆弾私がお預かりしました。 Selain mengambil rakitan milik Suya, Buyuko juga bercerita kalau dengan hanya menghabisi Suya, itu tak cukup untuk membalaskan dendamnya. Maka dari itu, dia mencari tempat kerja ibunya. Dan setelah berhasil mendapatkannya, Buyuko mendapatkan info kalau ibu Suya sedang bulan madu dengan suami barunya. Maka dari itu, dia mengundang Suya melalui email. Jadi ketika Suya senang merasa emailnya dibalas oleh ibunya, ternyata itu adalah dari Buyuko. Tempo hari, ketika Suya sampai di tempat kerja ibunya dan gagal bertemu dengan ibunya, sebenarnya ia menangis. Dan juga sedih karena ibunya telah menikah kembali
dan melupakan anak semata wayangnya. Apa yang tadi diceritakan itu adalah berdasarkan pernyataan halus Suya. Ia hanya ingin mendapatkan validasi. Ia hanya ingin terlihat keren. Ia hanya ingin videonya menginspirasi anak-anak seumurannya dan mendapatkan pengakuan dunia. Bu Yuko bisa mengetahuinya secara detail karena dia ada di sana melihat semua kebodohan Suya. Bu Yuko juga berkata kalau Mizuko beberapa waktu lalu menemuinya. Mizuko membocorkan informasi mengenai Suya, bahwa Suya hanyalah kesepian dan tak bisa mengerti perasaannya. Satu-satunya orang yang mau menemani dan mengerti apa yang dirasakan Suya adalah Mizuko sendiri. Tapi kesalahan Suya adalah dia menghabisi Mizuko. Dan polisi saat ini sedang berjalan ke rumah Suya untuk mengungkap kematian dari Mizuko. Karena Bu Yuko tahu kalau Suya akan dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi dia akan membalaskannya sendiri. Bu Yuko menemui ibunya yang semalam baru saja pulang dari bulan madu. Kemudian memindahkan rakitan Suya tadi ke ruang kerja ibunya. だからあなたがスイッチを押さないことを祈っていました。押してしまった。私にも聞こえましたよ。大切なものが消える音がパチンじゃなくドッカーンって。Suya hancur sehancur-hancurnya. Ia kehilangan tujuannya. Ia terbayang bagaimana ibunya harus ikut meledak bersama puing-puing bangunan tersebut, menghancurkan setiap inci tubuh ibunya. Bayangan itu terasa sangat sakit bagi Suya. Tapi rasa sakit yang sama juga dirasakan oleh seseorang yang langkah kakinya semakin mendekat. Dan dia adalah Ibu Yuko. Si guru jenius yang menyimpan dendamnya dengan rapi dan membalaskannya dengan rasa sakit yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. これが私の復讐です。本当の地獄。Tak ada satupun orang tua yang akan ikhlas jika buah hatinya dihabisi oleh orang lain. Sakit hati Bu Yuko ditinggal oleh Manami, kemudian dirangkai dengan manis menjadi sebuah balas dendam yang paling epik. Tapi sebenarnya misteri dalam film ini masih sangat rumit dan belum sempat saya ceritakan. Jadi begini, darah HIV yang disuntikan ke dalam susu milik para siswa itu tidak pernah ada. Dan itu hanyalah ketakutan yang disebar oleh Bu Yuko kepada Suya dan juga Naoki. Naoki benar-benar takut. Dan ketakutan itu mengganggu pikirannya hingga ia harus menghabisi ibunya. Sementara Suya masih sedikit dapat berpikir logis. Tapi keinginannya dalam mendapatkan pengakuanlah yang membuatnya sampai pada kesalahan sebesar ini. Kesombongan dan juga ambisinya lah yang membuatnya harus kehilangan ibunya. Satu-satunya orang yang membuatnya ingin terus belajar. Dan juga Mizuko. Satu-satunya orang yang bisa menghilangkan kesepian Suya. Dan juga mengerti perasaan Suya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Apa yang Suya sudah lakukan tak dapat diulang ataupun diperbaiki kembali. ここからあなたの更生の第一歩が始まるんです。Dan filmnya sangat apa? Pokoknya film yang pokoknya begitu. Enggak, bentar. Gini. Jadi, mulai dari ucapan Bu Yuko di kelas hingga ending benar-benar terasa rasa sakit hati yang dialami oleh Bu Yuko. Dia hanyalah seorang single parent dan masih harus bekerja. Rasa capek sebagai guru dan juga rasa senang sebagai ibu menjadi sebuah harmoni yang selama ini Ibu Yuko nikmati. Terlepas dari balas dendam ini tidak baik, tapi saya bisa paham betul alasan dibalik tindakan Ibu Yuko. Perasaan ditinggalkan yang menancap dalam hatinya tak bisa hilang sebulan ataupun 2 bulan. Rasa sakit itu akan abadi dalam hati Ibu Yuko selamanya. Tapi sebagai pengingat, ada sebuah quotes yang mungkin cocok. Kehilangan terkadang membuat kita hilang akal.
dan tak bisa berpikir jernih. Tetapi pada setiap kehilangan, disitulah pasti ada pelajaran. Saya Gogon dan segenap tim Pusreng Epic Glory mengucapkan terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis, buat yang sudah men-like, buat yang sudah memencet tombol thanks juga di situ. Banyak yang pengen saya omongin, cuma kalau saya rekomendasiin kalian nonton film ini full dan kalian lihat dari sudut pandang kalian sendiri, karena banyak misteri yang kalau saya lebih ke filmnya dan bagaimana memaknai rasa kehilangan. Cuma kalau mau ngomong rasa kehilangan, nanti dulu deh. Pokoknya sekali lagi terima kasih, dan ingat kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget, please cari teman buat cerita. Habis itu ambil waktu buat diri kalian, tarik napas dalam-dalam, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.